bahkan lebih dari itu. Mungkin itu sifatnya masih transparan, disebutkan dengan hitungan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan yang beramal soleh dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, itu setiap amal soleh itu dilipat gandakan Allah sampai 700 kali lipat. Benar kan? Antum dengar sudah kan? Sudah dengar? Tahu kan hebat itu? Apa yang kita lakukan? Apa kita nambah ibadah? Nambah ibadah kamu. Sholat, duha, yang tadi tidak berjamaah sekarang berjamaah, yang kemarin tidak gobliyah ba'diyah sekarang gobliyah ba'diyah. Maaf ya, kalau tidak juga ada tambahan ibadah daripada diri kita. Bahkan na'udzubillah justru menurun. Alangkah buruknya kita. Yang nyanyikan kita itu Allah, yang nyampaikan kepada kita itu baginda Rasulullah, tidak pernah bohong, dan beliau sangat cinta sama kita. Berkat Nabi Muhammad Allah berikan itu bonus hadiah khusus untuk umat Rasulullah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, siapa yang beramal soleh dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, kulipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ada yang kemarin tidak ngaji lalu jadi ngaji Quran? Ada kemarin tidak semangat yang berjamaah sekarang berjamaah? Wallahi ikhwan, ini keadaan kita sangat mengerikan. Kita sudah insya Allah taufik, insya Allah hidayah, insya Allah bimbingan, tapi kita tidak bergerak untuk mendekatkan diri kita kepada pintu Allah. Yang kami khawatirkan astagfirullahaladzim terhadap diri kami dan kita semua yang hadir di sini, terutama kita ini apakah termasuk orang kelompok yang dikategorikan mahrum? Apa itu mahrum? Orang yang diharamkan Allah dari kebaikan. Tapi insya Allah tidak. Ya Allah sudah sayang sama kita. Bukan sikok, 2 ustadz bahkan nyampaikan masalah ini. Maka mungkin ikhwan sudah tahu kalau setiap tahun diulangi. Kenapa kita tidak maju? Kenapa kita tidak berusaha? Ini buruknya kita ikhwan. Nah, kalau memang antum atau saya ini tidak bisa nambah, minimal kita bertahan dengan amal yang sudah biasa kita lakukan. Tapi wallah kita pasti akan nyesel merugi di yaumil qiyamah. Di sini letak kerugian kita, dan kita tahu diri kita ini yang kita anggap akun yang baik, akun yang budak majlisan, istiqomah. Tapi kondisi kita seperti ini, berarti kita tidak usah berbangga dulu. Maka buktikan ketika kita dapat tawaran dunia. Tawaran dunia. Seandainya tidak lagi musim Covid, ini misalnya baik, ada tiket ke Jakarta PP 300.000. Misal, yang tidak terpikir ke Jakarta, tak bakal terpikir ke Jakarta. Kapan itu 300.000? Seminggu cuma. Ini waktu seminggu. Penuh bandara itu. Ya. Mall-mall itu bikin diskon. Belanja dari tanggal 15 sampai tanggal 20, diskon 35% misal, atau beda 50%. Yang tidak pikir belanja, pengen belanja. Percaya kita dengan tawaran manusia ini. Allah ikhwan, ya Allah, Allah wa Rasul, yang Rasulullah sangat sayang sama kita, cinta sama kita. Ini saya tidak bicara masalah puasa. Kalau puasa sebenarnya tidak bisa juga dikatakan wajar kalau itu masih sampai hari ini belum puasa. Padahal kamu sudah tahu kan apa ganjarannya orang yang puasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah? Apa ya kan? Sampai kan selalu kan? Puasa sehari diganjar setahun pahala. Sallu ala Nabi. Kita ini orang sehat kan loh. Bahkan sebagai besar kita ini duduk manis, tidak begawi berat. Tapi subhanallah, tawaran Allah Rasulullah seakan-akan tidak perlu kita butuhkan. Allah janjikan loh, yang puasa sunnah dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 9. Bukan nyuruh galau-galau ya. Seberapa kamu mampu. Mampu sampai sehari, mampu 3 hari, mampu 2 hari, mampu 10 atau 9 hari, silakan. 1 hari Rasul mengatakan diganjar pahala seperti puasa sunnah setahun. Wallahi, maaf siapa yang ngawirinya? Kalau ada di antara antum sudah ngawir, dapat 2 hari, beruntung, berarti itu sudah dapat ganjaran pahala 2 tahun pahala sunnah. Yang sudah 4 hari, alhamdulillah, ini hari ke-7. Ya, besok 7, 6 hari lewat, sudah bakal balik lagi ya. Rasul nyuruh kita, fa'akthiru fihinna min tasbih, tahmid, tahlil, wa takbir. Perbanyak tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu. Sudah disampaikan kan? Ada tak kita nambah zikir kita? Kalau tidak, ya Allah, Allah menyedihkan. Seandainya, maaf ya,
itu guru kita untuk nasihat seperti itu sama kita, atau bapak kita, kamu lah sebagai orang tua misalnya, kamu sayang sama anak kamu anjurkan tapi tidak diamalkan. Kira-kira kamu sebagai orang tua atau sebagai guru, sedih tak? Sedih tak ya? Kecil hati tak? Allah astagfirullah, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Rasulullah. Mungkin itulah keadaan Rasulullah. Aku sudah sampaikan kata Rasulullah, aku dicinta sama umatku, maka aku dapatkan ganjaran besar untuk umatku. Siapa puasa setahun di tanggal 1 sampai 9 ini diinjuk, Allah injuk itu gara-gara aku, gara-gara Rasulullah. Satu hari diinjuk ganjaran setahun. Setiap amal ibadah diganjar sampai 700 kali lipat. Tapi tidak juga nambah. Tidak juga nambah ibadah kita. Walau kita nambahkan kehusyuannya secara kuantitas tidak nambah, apalagi kualitas. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Menyedihkan, ya, menyedihkan. Nah, kami mengajak kembali untuk diri kami dan kita semua, insyaallah mulai malam ini kita sudah mulai kebaikan malam ini hebat. Ya, malam ini pahala majelis kita, pahala majelis cuma inilah ikhwan, balik masalah keimanan, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Memang pahala itu tidak terjengok mata, tidak terjengok mata, tidak langsung berasa dapat macam kita dapat bonus duit langsung masuk transparan ente, masuk di bank rekening mau nambah. Enggak, tapi balik inilah keimanan. Percaya enggak sama Allah Rasul. 7 hari sudah lewat. Nah, ini hari yang ke-7, 6 hari sudah lewat. Nah, tinggal sisa 4 hari. Besok Sabtu, Ahad, Senin, Selasa Lebaran. Nah, Lebaran ini lokak tambah kita yang mungkin sibuk dengan segala macam kegiatan. Mudah-mudahan nanti bisa banyak takbirannya. Nah, tinggal 3 hari nih, untuk puasa tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari untuk puasa. Dan Rasul menjanjikan kepada kita. Memang pahala itu tidak terjengok. Nah, ini malam majlis kan. Yang kita baca dari pertama majlis tadi sama tak? Sama, wallah sama. Baca surat Al-Baqarah, baca salawat. Sama tak nilai pahalanya dengan malam Sabtu kemarin? Sama tak ya? Allah tidak sama. Kalau malam Sabtu kemarin dikasih Allah ganjar 10.000, pastikan hari ini didapatkan kali 700 kali lipat. Memang tidak terjengok, tidak berasa. Tapi itulah yang dijanjikan Allah dan Rasul. Sekarang malam ini apa yang kita bisa lakukan lagi sebelum kita tidur? Nabi nyuruh tadi baca banyak subhanallah, alhamdulillah, praktekkan salawat, sedekah, tambahkan semua kebaikan. Ya, mari kita senang hati Rasulullah. Mudah-mudahan ya Allah berkat perkumpulan kita ini dan berkat kita ngamalkan apa yang kita dapat, apalagi itu bersumber dari Rasulullah SAW, Allah angkat fitnah yang ada sekarang ini. Kita jangan tidak terkena masih, alhamdulillah sampai selesai tuntas tidak terkena gitu insyaallah. Apa untuk lain, naudzubillah dari lain ini seperti di Bandung, Surabaya, Jakarta, Bali, daerah-daerah yang masya Allah itu, enggak kan? Kenikmatan seperti ini kita pengen Allah tidak pernah berkurang, apalagi dihilangkan jangan berkurang pun jangan. Mari kita lihat. Innalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita minta Allah menja'alna minalladzina yastami'una al-qawla. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengar nasihat dan mengamalkan nasihat. Maaf, ini terakhir mungkin tambahan Khotimah. Kamu jangan mandang saya, jangan mandang Ustaz Alwi, tapi ketika kami menyampaikan Rasulullah, yang nyuruh ini Rasulullah, perintah datang dari Allah, jangan pandang kami. Ya kita sama, manusia lemah. Tapi ketika ini datang dari siapa yang nyuruh? Allah wa Rasul. Maka semangat ke diri kita untuk menjalankannya. Kalau kamu hari ini sakit, ya, lalu ke dokter ngomong kalau kau nak cepat sembuh mulai besok puasa 3 hari. Maaf, kira-kira gawe pasti 3 hari. Sekarang Rasulullah nyuruh dengan ganjaran yang hebat seperti tadi. Tidak kita gawe. Mari ikhwan, ya. Ada 3 hari masih sisa 7, 8, 9. Kalau memang ini tidak bisa benar besok, rencanakan dan aturlah semaksimal mungkin. Jangan sampai 2 hari terakhir tidak puasa. Ahad, Isnin, hari Tarwiyah, hari Arafah. Hari Arafah ini terutama paling puncaknya. Di samping pahala setahun, dalam riwayat dapat 2 tahun pahala. Dapat ampunan 2 tahun dari sisi Allah. Dapat ampunan 2 tahun. Mari kita ini pemuda, orang ini pemuda. Jangan sempat kalah sama tua.
Itu tunjukkan kalau kita pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah. Yallah bitaufiq hatta nufik. Yallah bitaufiq hatta nufik. Baik, ikhwan rahimakumullah. Kita lanjut pembacaan kitab. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi nasihat buat diri kami sendiri, kita semua, menjadi motivasi kita untuk tidak terus lalai. 6 hari yang jelas sudah lewat dan bakal balik lagi. Yang tinggal sisa hari berapa hari lagi, 3 hari atau 4 hari ini. Mari kita atur waktu itu dengan sedemikian rupa, jadwalkan untuk melakukan bermacam ketaatan. Ma'asyar ahmad hadirin rahimakumullah. Bismillah. Kemarin telah kita bacakan tentang nasihat Imam Abdullah Haddad untuk kita istiqomah dalam ketaatan. Walaupun dengan jumlah ibadah yang sedikit, ini artinya suatu pilihan yang sudah terdesak. Istiqomah kan? Nah, kalau bisa dengan jumlah yang banyak kita istiqomah. Rasul menyampaikan dalam hadisnya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa gal. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang diistiqomahkan walaupun sedikit. Jadi tiap hari sholat cuma 100, Quran cuma 2 lembar, tapi istiqomah itu lebih dicintai Allah daripada inti baca sholawat 10.000 tapi inti lepas berhari-hari tidak baca sholawat. Baca Quran langsung sekian juz tapi libur sekian minggu, itu tidak dicintai Allah. Istiqomah itu yang diinginkan Allah. Nah, istiqomah ini yang seperti yang mungkin sudah sering saya sampaikan, ya bukan berarti kita mantap dengan yang sedikit. Ya, kita meningkat duha 2 rakaat sampai mungkin sebulan naikkan 4 rakaat, diistiqomahkan. Lalu beliau kemarin nasihati kepada kita, kalau seandainya amalan yang kau lakukan itu lepas hari ini, maka qadha, kata beliau, walaupun itu bukan wajib. Sholat duha kita biasa 4 rakaat, 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kebetulan hari ini karena keadaan mungkin kita sakit kah, entah ada tamu kah, entah kesibukan apakah, misal lupa kita sholat duha. Hari ini tinggi Allah, ada lupa sholat duha ini. Maka katakan sama jiwa kita ini, ya nafsi wahai diriku, besok kau harus sholat 8 rakaat. Kenapa hari ini kau tidak sholat duha? Itu kita didik. Sebenarnya kalau kita didik anak kita kan begitu. Kita tahu anak kita tidak sholat, apa aja kita? Kau tidak sholat duha, besok 8 rakaat. Hari ini kau tidak baca Quran, tidak baca Quran, besok double baca Quran. Nah, itu kita camkan pada diri kita sendiri. Bahkan salafun salihun, mereka para aulia Allah ini, ikhwani, mereka sampai bukan cuma mengancam diri sendiri seperti itu, memberikan ukubah. Tahu ukubah itu hukuman. Kalau besok kau tidak sholat 8 rakaat, tidak boleh kau nyentuh makan siang. Dia tahu dirinya paling demen apa, kau tidak boleh minum. Jadi seakan-akan dia ngoceh sama sosok manusia yang lain yang jadi musuhnya dia, diancam seperti itu. Dan itu pada selain hakada ya. Dan mereka sampai menghukum diri mereka untuk tidak boleh ini dan tidak boleh itu, yang kira-kira nafsunya itu demen. Untuk apa? Untuk mengecek, untuk melemahkan hawa nafsu yang salah. Baik, ahbabana rahimakumullah. Nah, itu lakukan kata Imam Haddad. Lalu kau harus punya, kata beliau, thumma in aradu takunu fi akthar as-salat nafal aw tilawat al-Quran aw qira'ah ilmu dzikr aw fikr. Nah, dzikr baru. Lalu di sini Imam Haddad akan mengajar kepada kita, kalau kau memang alhamdulillah, kata Imam Haddad, sudah istiqomah dengan sholat duha, dengan sholat witir, dengan sholat qobliyah ba'diyah. Nah, sekarang tingkatkan dirimu. Dengan mengambil bagian mujahadahnya mereka para aulia Allah ini. Lakukan dengan jumlah yang besar. Setelah kita merasa istiqomah dengan standar kebanyakan wong. Ikhwan, antum yang hadir di sini kebanyakan di bawah 40 kan? Ya. Kata Imam Haddad, berkata Imam Ghazali, berkata para a'immah dalam kitab-kitab mereka, dan ini bersumber dari Rasulullah. Kalau untuk pengen buka kitab Sabilul Ibtikar karangan Imam Haddad, itu diterjemahkan sudah banyak dalam bahasa Indonesia. Kalau salah di antara judulnya itu perjalanan hidup manusia. Jadi fase kehidupan kita dari semenjak kita masih bentuk benih mani sampai kita pindah ke tulang sulbi mak, dari tulang sulbi kita masuk ke rahim mak kita, proses kehidupan dalam rahim sampai kita lahir, sampai kita merangkak, sampai kita jadi anak, sampai dewasa, sampai punya keturunan, sampai kita mati, sampai masuk kubur, sampai alam akhirat, sampai masuk surga dan neraka, dibahas tuntas oleh Imam Haddad. Nah, di situ beliau mengingatkan, ya, hati-hati umur 40, kata beliau, itu penentuan. Kalau keadaan kau bangun 40, itulah kau bakal selanjutnya. Nah, antum sekarang belum 40 kan?
Sekarang bentuklah untuk menuju 40 ini. Mudah-mudahan disampaikan Allah umur. Kalian ini sekarang umur sudah 35, mendekati 40, 37, 38, tapi seminggu masih Senin Kamis. Baca Quran masih, kalau tidak diingatkan pada baca Quran, hati-hati. 40 yang ditembus masih seperti itu, tembus pucuknya tidak bakal menjadi orang baik yang lebih bagus lagi, kecuali kalau Allah menghendaki. Dan akan lebih bahaya lagi kalau sampai, maaf, ya mungkin di sini kebanyakan kita memang tidak nyampe umur tersebut, sudah sampai umur 60, kalau sudah 60 tidak goyang biasanya, kecuali kalau Allah menghendaki umur itu memang hijrah. Jadi yang sekarang kamu yang ngerasa umur baru 25, 20, bahkan mungkin ada adik sebagai di bawah 20, jangan ngomong, masih lama 40, kaget bilang, enggak, maaf ya, umur kamu belum tentu nyampe Selawi. Banyak contoh teman-teman kita yang meninggal. Hari ini kita kehilangan 2 orang, ya, teman majelis kita meninggal, Siko daerah Pasar Kuto, Siko di Tujuh sini, ya, meninggal 2 hari yang lalu, sama yang kemarin wafat. Rahimahullah, Allah ta'ala. Kita tidak tahu ya, nanti sekarang yang punya anak kecil, punya istri, boleh jadi na'udzubillah seperti 2 orang teman kita tadi, Sofyan sama Joni. Sofyan balik ke Tujuh, Joni balik ke Pasar Kuto. Itu meninggal, bini jadi janda, meninggalkan anak yatim mereka. Mudah-mudahan mereka punya bekal sudah. Ya, dan di mata kita saksikan keduanya orang yang baik. Nah, kita tidak tahu. Nah, sekarang yang sudah umur sudah 30 kerucuk, berpikir rehman. Dari sekaranglah kita lempeng ke diri kita, istiqomah ke dalam segala ketaatan. Fa insyaallah mudah-mudahan masuk umur 40, itu 40 itu memang umur loh. Ya, 40 itu bukan angka mistik, bukan, sugestian bukan. Memang angka yang ada nilai khusus di mata syariat. Rasulullah diangkat menjadi nabi umur 40. Makanya sekarang nih ya, akhirnya Rizki ya, anak guru kita Taufik sedang ikuti daurah 40 hari di luar bisi daurah. Bukan sekedar hitung-hitungan 40 biar keren, bukan. Memang ada nilai khusus. 40 itu ada nilai khusus. Bahkan orang-orang yang soleh ini kadang-kadang mereka mendidik muridnya untuk puasa 40, kholwat 40, itu dari tahap-tahap yang masih rendah. Namun 40, kalau kamu sekarang sudah 30 kerucuk, bentuklah diri kamu dari sekarang. Biasakanlah dengan akhlak yang bagus, biasakanlah dengan kelembutan, biasakanlah dengan kesabaran, biasakanlah dengan segala kebaikan, terutama birrul walidain. Istiqomah dalam ibadah. Fa insyaallah, ini janji Allah Rasul lewat lisan para ulama, kalau sampai kita seperti itu masuk umur 40, fa insyaallah 40 pucuk lebih kencang lagi kita akan lebih istiqomah lagi. Tapi kalau sekarang ini masih gimbal di masa kita, masih goyang, gampang, belok kanan diajak kiri, belok kiri, diajak ke timur, barat, belok ke barat, tidak punya jati diri sebagai seorang pemuda muslim yang soleh, maka maaf, tembus 40 umur kamu, ini waktu berjalan cepat loh. Itulah kamu. Bahkan sampai umur 60 itulah kamu. Kamu punya bini, punya anak, tidak berubah sikap kamu seperti itu. Jadi mulai sekarang mumpung Allah SWT, itu orang dipilih Allah, diberi hidayah dari umur masih di bawah 30 rata-rata. Bahkan ada adik sebagian yang masih di bawah 20 mungkin. Istiqomah. Ya, istiqomah. Nah, ini mujahadah yang ditunjukkan oleh beliau. Yang bagi ayyakuna laka wirdun min salatin nafal za'idun ala nawafil al-walidah. Hendaklah engkau, wahai saudaraku, engkau memiliki satu wiridan. Wirid sudah paham maknanya ya, suatu yang didawamkan, yang diistiqomahkan dari jenis-jenis ibadah seperti sholat sunnah zaidun ala nawafil waridah, yang bukan bagian daripada sunnah-sunnah yang sudah lumrah disunnahkan, seperti gobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, itu kan sudah umum, semua orang muslim yang baik melakukan. Nah, Imam Haddad mengatakan, ini beliau mengajak kita bermujahadah ya, kau harus punya yang selain itu, kata beliau. Kalau duha, orang melakukan semua sholat duha 4 rakaat, apalagi cuma 2 rakaat, banyak sekali. Sholat witir, orang pun banyak melakukan. Gobliyah, ba'diyah, jangan ditanya, semua orang melakukan. Sekarang coba kau cari untuk dirimu yang di luar itu semua. Apa kata beliau? Tu'inu lahu waqtan wa tadbatuhu bi'adadit tatbiq bimudawatan alaih, tutiku mudawatan alaih. Waqad kana salafun salih rahimahullah ta'ala man وورده في اليوم والليلة 1000 ركعة مثل الإمام علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه ثم ومنهم من ورد 500 ركعة منهم من ورد 300 إلى غير ذلك. Beliau mengatakan kau harus punya, ini butuh nanti yang mujahadahnya bertahap seperti orang maraton itu.
yang hebat sampai dia bisa 10 kilo, lompat 10 kilo tidak stop, tidak mengas. Dia tidak langsung macam itu. Dia belajar dulu juara dari tingkat berapa? Sekilo, naik lagi 2,5 kilo, 5 kilo sampai 10 kilo itu enteng buat dia. Macam kamu juga hobi sepeda, baru melok sepeda langsung nembus 25 kilo, gonjol. Mulai palak-palak dulu kan. Begitu juga untuk mujahadah dalam ibadah. Beliau contohkan di sini, kata beliau, engkau harus punya, kata beliau, jumlah ibadah yang spektakuler, yang hebat. Yang mana dulu mereka para salafus salihun, kata beliau, memiliki hal seperti itu. Beliau contohkan di sini. Apa itu? Misal, kata beliau, engkau harus punya kalau bisa, sholat sehari semalam itu 1000 rakaat, sholat sunnah. Bisa? Oh, tangnya Ustaz. Dengar ikhwan, mudah-mudahan Allah cintakan dengan taklim, cintakan dengan majlis taklim orang. 1000 rakaat, bingung kan dengannya kan? Apa dobit yang sholat 1000 rakaat semalam? Aduh, beliau tidak cerita bohong. Bahkan mungkin beliau termasuk orangnya. Beliau contohkan di siapa di sini? Beliau katakan minhum Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah, cicitnya Rasulullah, anak dari Sayyidina Husain. Imam Ali Zainal Abidin sampai digelari As-Sajjad, orang yang paling banyak sujud. Dan nanti di yaumil qiyamah Rasulullah menggambarkan, menyampaikan kepada kita, di yaumil qiyamah akan diteriakkan, wahai orang yang paling banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdirilah. Maka beliau berdiri pertama. Setelah para nabi dan para sahabat nabi, beliau berdiri pertama. Sampai digelar As-Sajjad. Bahkan bukan cuma beliau, perempuan yang dikenal, Rabi'atul Adawiyah. Kenal nama itu? Masyhurah. Perempuan solehah, taqiyah, wali min kibar awliyaillah. Perempuan ini, dia pun punya wiridan 1000 rakaat satu malam sholatnya. Tidak pakai logika ya, kalau logika tidak nyambung kita. Tidak nyambung, karena orang untuk sholat 1000 rakaat itu butuhnya mungkin bisa sampai 10 jam. 1000 rakaat. Kalau sehari, misalnya 1 rakaat 1 menit, 1000 sudah 1000 menit. 1000 menit berapa jam? Cepat hitung. Yang akuntan barangkali saya. 1000 bagi 1000 rakaat 1 menit 15, 15 jam. Kan tidak masuk akal kan? Itu kalau 1 jam 1 menit 1 rakaat. Tentu beliau sholat bukan sholatnya tentu dengan kehadiran hati, dengan kehusyuan. Nah, ini maksudnya jadi suatu jatuh kemuliaan, jadi suatu karomah buat beliau. Ada pula orang yang melakukan, kata beliau, sholat yang 500 rakaat semalam. Kita mengenal sosok Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sering kita baca rotib, baik rotib Haddad, rotib Atas, rotib Saman. Nama beliau selalu ditawassulkan. Itu Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, orang yang hidup jauh setelah Rasulullah, datuknya para habaib. Itu hidup pada tahun sekitar 600 Hijriah, 600-700 Hijriah. Beliau pun mampu dengan izin Allah sholat semalam 1000 rakaat. Tidak masuk akal gitu kan? Kira jauhnya baik sahabat kami. Nah, ikhwan, kita sudah sering dengar di antara keuntungan orang duduk di majelis taklim, Rasul mengatakan, siapa yang duduk sesaat, katakanlah sesaat hitungan setengah jam atau 1 jam di majelis taklim, itu lebih afdal daripada orang sholat 1000 rakaat pahalanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti kita mengatakan, berarti itu sama baik dengan Imam Ali Zainal Abidin. Tidak, beliau tentu dengan serukuknya dapat pahala lain lagi, sujud dapat. Cuma kita diunjuk Allah fadilah duduk di majlis taklim. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Duduk sesaat di majlis taklim 20 menit, sejam atau lebih, itu pahala diberikan Allah lebih besar daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Nah, kita bingung kan dengan 1000 rakaat orang. Ada orang yang seperti itu. Lalu beliau mengatakan ada pula yang 300 rakaat semalam. Kalau 300 rakaat kita dapatkan di Palembang. Yang ketahuan yang ketahuan. Minhum di antara beliau adalah Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Habib Muallimna. Ini. Ya, lukisan ini, lukisan sebelah kiri yang Kacamata. Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Barusan Ustaz ngajar di rumah beliau tadi. Beliau sudah wafat sudah 20 tahun lebih, 30 tahun lebih wafat. Beliau termasuk murid Kiai Pedatuan, Habib Ali bin Ahmad Bahsin.
rumahnya di Lorong Jaya. Buya barusan dari saya barusan ngajar di situ tadi. Yang sebagai ikhwan hadir di maghrib. Itu beliau disaksikan oleh muridnya, keluarganya setiap malam 300 rakaat. 300 rakaat. Imam Haddad pengarang kitab ini, ya, itu waktu beliau masih muda, masih umur di bawah 15 tahun atau katakanlah 20 tahun, masih muda, belum menikah, belum waktu. Dengan keadaan beliau ini, ikhwan mungkin sebagian ikhwan tahu sudah, Imam Haddad ini buta dari kecil, matanya tidak melihat. Beliau dari mudanya mengelilingi masjid-masjid di kota Tarim itu. Di waktu duha itu tidak kurang 200 rakaat beliau sholat. Saudara Nabi, buta, keliling dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, dari masjid mengambil keberkahan masjid dan dia sholat 200 rakaat. Kok bisa ikhwan? Ya, seperti tadilah kita lihat orang angkat barbel itu, sampai bisa sekian ratus ribu, kan langsung kan? Dari beban menengah agak berat, super berat sampai dia mampu. Begitu juga yang olahraga apapun, ada namanya riyadhah. Riyadhah itu artinya olahraga. Nah, dalam istilah salaf, dalam sufi juga namanya riyadhah nafas, belajar mendidik jiwa. Nah, kemampuan itu muncul bukan karena sehat badan, kuat badan, tapi ruh yang kuat. Jadi yang dibahas ini bukan iman, tapi iman. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, dalam kaidah bahasa Indonesia, di dalam badan yang sehat terdapat akal yang sehat. Ya. Al-aqlu salim fi jismis salim, itu bahasa kesehatan ngomong. Al-aqlu salim, akal yang sehat itu terletak pada jasad atau tubuh yang sehat. Belum tepat itu. Berapa banyak itu saksikan, ya, wong-wong yang badan sehat akalnya tidak sehat. Sampai saat ini lebih banyak lagi kita saksikan. Iya, benar. Tapi kaidah Islam mengatakan al-aqlu salim fi qalbin salim. Akal yang selamat itu terletak pada hati yang selamat. Ketika hati seorang itu selamat, maka akalnya akan selamat. Lalu dimanakan juga sebagai hati. Orang-orang saleh seperti beliau-beliau ini, kita lihat ya, sudah sepuh, udah tua, tapi mampu ibadah segitu banyaknya, baca Quran. Bahkan Masya Allah, Tabarakallah, sudah ada Qutb Ali bin Ali bin Syahab, Ibn Ali Jabat apa? Tidak ada ya. Ala kuliham. Nah, Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab ini, itu yang tengah, foto lukisan di tengah, ya, termasuk temannya Kibratuan Gudabi Al-Basin juga, yang di tengah itu, sama itu fotonya juga. Itu sehari ikhwan, sholawat tidak kurang dari 100.000 kali. Itu mujahadah mereka. 100.000 sholawat. Kita ngejo ke 1.000 sanggup istiqomah. Nah ini kalau 10.000 barangkali sudah, masya Allah, ini 100.000 kali sholawat. Beliau baca Quran, beliau baca zikir lain, beliau bekerja, beliau mengajar, tapi insya Allah keberkahan seperti itu. Nah, kita mulai dari sekarang ya, Wan. Kamu sekarang umur 20, 25, 30, ya mulai pelan-pelan sekarang memperbanyak ibadah. Tapi maaf ya, harus ada guru yang ngajar, harus membimbing kita, bukan itu merangkai sendiri sholat itu. Biar dulu Ustaz nanya, sholat apa sih bukaan itu? Akan ada pertanyaan kan? Ada orang yang dablek bin bodoh bin bloon, sepatnya, wah emang ada itu bid'ah itu, Nabi tidak pernah sholat 1000 rakaat. Nah, ini banyak ya, orang macam itu dosa kamu tanggapi, itu bodoh menunjukkan. Nabi memang tidak pernah kasih kelihatan sholat 1000 rakaat, tapi Nabi tidak pernah melarang sahabat untuk sholat seberapa mereka sanggup, silakan. Maka Nabi sering mengatakan, perbanyaklah sujud, kata Rasulullah. Nah, sekarang perbanyak berapa batasan banyak itu? Jangankan 1000, nanti sanggup 10.000 silakan kalau sanggup. Nabi menyuruh sahabat untuk memperbanyak. Dan ini Zainal Ali Zainal Abidin ini tidak jauh masalah dari Rasulullah, cicitnya Rasulullah. Kalau perbuatan beliau salah, tentu beliau ditegur oleh para tabi'in yang hidup bersama beliau, ketemu dengan sahabat, bahkan dikagumi orang. Perempuan Arabiyatul Adawiyah itu 1000 rakaat. Di mana beliau lakukan? Arabiyatul Adawiyah di mana dia bikin salat 1000 rakaat itu? Nah, di masjidnya, di musolanya. Enggak ya, Bang. Ini hebatnya orang mempersiapkan urusan akhirat. Beliau siapkan tanah di dalam rumahnya, ruangan kosong. Beliau minta tolong tukang gali menggali kuburan. Di dalam lubang itu dia tiap hari sholat.
Disitulah dia sholat setiap hari 1000 rakaat itu. Mendengar hal itu ada seorang tokoh ulama besar, guru daripada Habib Ali Habsyi Syekhul Maulid, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar radhiyallahu an. Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, anak beliau mungkin ada putunya sini, Habib Muhammad Al-Muhdar. Demak kalau ngajar ada putunya ini. Ini ada ceritanya kalau beliau. Nah, ini Habib yang ganteng ini. Ya, yang jenggot putih berimamah, samping yang kacamata. Pas pucuk kamu ini Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, makamnya di Ampel, Surabaya. Ya, orang pernah mimpi Rasulullah wajahnya seperti ini, ganteng. Tentu Rasul lebih ganteng lagi. Nah, beliau punya abah Habib Ahmad, beliau Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Abah beliau di Hadramut. Itu dengar kalau Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat semalam, apa beliau betino macam itu sanggup. Mana ya aku lanang tak sanggup. Betino jadi 1000 rakaat setiap malam. Mana ya aku tak sanggup katanya. Beliau bermujahadah sampai beliau tembus 1000 sampai 1100. Beliau udah galak sama. Aku harus beda. Aku laki-laki kata beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, hakada sa'alhum salihin. Ya, mereka para awliya Allah as-salihun. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa nafa'ana bihim. Baik, ikhwan rahimahullah. Nah, jadi ya kalau kita mungkin tak sanggup ya, 200 rakaat sanggup. Tidak sanggup juga, 100 rakaat tidak sanggup ya sudah. Kalau tidak sanggup, kalau minimal yang sudah biasa banyak lakukan, lakukanlah. Qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tahiyatul masjid, salat sunat umum lah. Tahajud barangkali 8 rakaat, witir 3 rakaat. Ya minimal seperti itu ya. Tapi maknanya ngajak kita jangan seperti itu, kata beliau. Tambahkan. Allah mampu insyaAllah. Ya, kalau kita biasa dari sekarang, ya saya cerita sama, ya, kalau dapat 40 sudah cerita, aku 19 dan 40 sekarang. Tidak usah cerita. Ya, yang macam itu 100 bakalan nyampe dia. Orang-orang solehin seperti itu mereka menyembunyikan ibadahnya. Ikhwani, mereka para awliya Allah ini, amal soleh yang mereka lakukan itu mereka takut dijingok uang, takut dilihat orang, seperti bahkan dikatakan ulama lebih dahsyat rasa malunya mereka kalau mereka punya amal soleh diketahui orang melebihi daripada kalau perempuan haid di tengah jalan. Kalau kamu berpengalaman dulu sekolah SMA, SMP barangkali ada sih kok kawan kita betina atau haid di kelas. Apa yang terjadi? Duduk mantap, tak galak pakai seling apa? Takut diketahuan, tembus. Ya, nah orang-orang soleh ini takut amal mereka diketahui orang lebih dahsyat, lebih daripada perempuan yang kalau HN-nya ketahuan. Dalam ungkapan lain, lebih dahsyat daripada orang yang bermaksiat takut maksiatnya diketahui orang. Kalau kita kan levelan kita mungkin di yang kedua tadi ya. Kita takut maksiat itu diketahui orang cowok, jangan sampai dia yang tahu. Kalau ada kawan sikok yang tahu kita bungkam dia, jangan sampai dia cerita. Nah orang soleh sebaliknya, amal soleh mereka tidak pengen orang lain tahu. Seperti yang Ali Bahsin tadi, keluarganya dia tidak tahu. Yang tahu siapa? Tamu yang pernah nginep di situ, memperhatikan. Nginep besok perhatikan, hanya dia hitung ya. Subhanallah, Ali Bahsin ini baru kan, zaman yang mungkin kita kalian semua mungkin sudah pada lahir kebanyakan. Walaupun tidak sempat jumpa duduk taklim sama beliau. Ya 300 rakaat. Nah minimal kita cobalah semampu kita untuk melakukan hal seperti itu. Nah faktor yang penting membuat orang mampu untuk ibadah hebat, ya taat hebat. Ada orang baca ngotam ke Quran sehari, masih baca Quran sehari dapat 10 juz. Kita mungkin nggak tahu 10 juz sehari. Oh. Ana one day one juz lagi sama. One day one juz sama, ini 10 juz. Saya nemui seorang habaib, memang beliau bukan levelan yang masuk di foto, ya. Meninggal baru kurang lebih 7 tahun lewat. Umur beliau wafat 94 tahun. Sekarang rumah beliau itu di yang ada sekarang JM yang baru sekarang. JM ya, yang di Pelaju dekat Asgard. Nah dulu itu rumah beliau di situ dulu. Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgard. Itu alhamdulillah Habib dekat sama beliau. Akhir-akhir beliau sudah di kursi roda. Maco kitab wirid, nah tebal seperti inilah, Sabilul Muhtadin namanya. Ya, kitab wirid itu 2/3 dibacanya setiap hari.
Ramadan selesai, Lebaran saya sowan ke beliau. Umur beliau 94 tahun. Kejadian ini dia cerita sama kami kurang lebih setahun setengah sebelum beliau wafat. Dia dekat sama kami sudah dianggap seperti anak. Jadi beliau cerita, Alhamdulillah Ustaz, katanya. Saya masih sangat muda. Beliau umur 90, waktu itu 92 lewat. Alhamdulillah Ustaz, tahun ini anak baca hatam 10 kali Quran. Gitu dia Ustaz, dia bukan Ustaz. Dengar itu lesu langsung itu. Ya Allah, 10 kali hatam. Berarti sehari 3 hari 3 hari sekali hatam. Berarti sehari berapa dia baca Quran? 10 juz. Dengan keadaan duduk di kursi roda ya kawan. Dengan keadaan duduk di kursi roda, pakai kacamata tebal. Belum beretan dia tadi. Kok bisa? Ya bukan langsung ngejot bahaya bisa, karena dibiasakan. Dibiasakan. Karena kita pepatah ada bisa karena biasa. Dibiasakan dan baru bisa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ikhwan, ya faktor yang bisa membuat kita mampu itu mungkin sudah sering kami sampaikan, dan ini sering kami dengarkan dari nasihat oleh guru kami Habib Hamid Nagib Syabak Misalid. Mata Allah betul hayati manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat kepada beliau. Beliau selalu mengingatkan, ya, ketika kita membahas dengan keadaan zaman sekarang, kok orang itu bejat tambah bejat, buruk tambah buruk. Apa kata beliau? Mana lagi sudah? Memang mereka tiap hari makan haram. Rasul mengatakan kepada beliau, man akal haram asal jawarihu sya'am abah. Orang yang makan haram itu mau tak mau, yang ngomong Rasulullah, tubuhnya akan bermaksiat, akan terbawa untuk bermaksiat. Tapi sebaliknya orang yang makan halal atau jawarihu sya'am abah, orang yang selalu menjaga diri dari makan yang syubhat, yang haram, dijauhkan, halal yakin makan. Mau tak mau, kata Rasulullah, tubuhnya akan taat kepada Allah. Gampang dia nak ibadah, sakit pun masih gagah, ya. Mereka tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi, ya, adanya rasa cinta dengan ibadah itu, ya. Kamu baik majelis ini, ada yang datang dari KM Rapo, ada yang datang dari ujung Kota Fatimah. Kenapa? Kalau merasa nikmat, langsung nyaman. Jauh tidak capek ketika kita melakukan sesuatu. Ini rumusan dunia akhirat sama. Ya, ketika Anda melakukan suatu pekerjaan dengan senang hati, Anda nggak bakal ngerasa capek. Ya, tahu saja jauh. Contoh, Alhamdulillah kami waktu mondok Ustaz masih di Rubat dulu di Borang. Saya lebih sering naik motor. Orang yang tidak pernah ke Borang sana, tempat Ustaz di Rubat, itu sekali ke sana, itu pegel-pegel pinggangnya. Oh Ustaz tiap hari ini, Alhamdulillah aja dah. Mak mana baca-baca Ustaz, tidak mana-mana. Anak keluar dengan senang hati. Dari mana muncul senang hati? Karena Anda tahu tujuannya apa. Tujuan anaknya apa? Anda tahu. Tujuan anak berharap menyenangkan Rasulullah. Berharap memberikan manfaat untuk saudara-saudara umat Islam. Rasulullah senang, rahmat Allah turun, uang dapat, faedah dapat, amal soleh. Kadang-kadang capek pun, capek, letih, kepala agak pusing. Termotivasi pengen keluar tetap. Kenapa? Kalau anak tidak ke majelis, budak tahu semayang berjamaah yang jumlah 100 sudah kati lagi. Semayang isya yang jumlah 500 sudah kati. Jadi kalau anak majelis budak kumpul, alangkah banyak sholat berjamaah, pasti Nabi senang. Pasti Rasulullah senang. Salawat, sering Habib buka salawat di majlis-majlis pakai salawat. Macu salawat bila berapa budak dapat pahala itu balik ke aku, nyenang hati Rasulullah. Itu motivasi kita, membuat kita senang, keluar kita. Tapi kalau tidak ada rasa senang, rasa cinta, maaf ya, tahu saja itu intik dari pelaju dari kilometer sekian dari ujung Kentan sana, uang yang 500 meter dari sini, tidak nyampe ke sini. Karena dia tidak dibukakan Allah rasa cinta dengan hal yang seperti ini. Nah, kita minta sama Allah cinta dengan amal, ya, dengan cinta dengan amal, dengan apa? Tahu fadailnya, kemuliaannya yang kita amalkan itu. Tadi aku sampaikan, duduk di majlis itu berapa pahala kita dapat. Lebih abdul dari sholat 1000 rakaat, lebih abdul daripada ente mengunjungi 1000 orang sakit, lebih abdul daripada ente nyolat ke 1000 orang sholat jenazah. Keluar dari sini lontor semua dosa-dosa ente. Kenapa? Jumlah makhluk Allah yang ada di lautan, laut manapun itu di muka bumi Allah, saat ini mereka mengistighfarkan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat, Allah ciptakan dari seorang mudaris, muallim, ustaz ngomong ini, setiap kalimat, dari setiap kalimat itu Allah ciptakan satu malaikat. Yang malaikat itu ditugaskan Allah
Untuk apa? Mensolawatkan atau meminta rahmat Allah untuk sang mu'alim dan semua orang yang duduk bersamanya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal, belum selesai. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai selesai kiamat. Diciptakan Allah. Nah sekarang misal, ya mudah-mudahan kita termasuk dalam berapa kalimat sudah keluar dari mulut kami? Tak terhitung. Ya, mungkin terus 1000 kalimat. Lah 1000 ciptakan Allah malam ini. Belum tadi yang hadir majlis tadi, yang hadir majlis kemarin, masih. Jadi tanpa kita laksanakan kita dapatkan itu semua, insya Allah. Dan ikhwan rahimakumullah. Jadi rasa cinta itu perlu kita tanamkan. Ya, untuk dapat tahu cinta tadi, kita tahu tujuan kita apa. Jadi kita tahu tujuan kita, maka insya Allah tidak ada istilah capek untuk mencapai suatu tempat yang jauh. Bahkan antum balik kerja pun datang ke majlis itu dalam keadaan senang hati. Sama urusan dunia sama, ya urusan dunia itu sama. Ketika dia tahu tujuan dia bakal dapat hasil, dapat upah, dapat gaji, dapat kedudukan, tahan dia. Nak bedaluan, bangun malam dia panas terik naik motor sejam setengah di gawai karena dia punya tujuan. Nah kita tanya tujuan kita apa? Jadi kan tujuan itu yang menyenangkan hati kita di dunia, yang pasti di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, bismillah. Wa'lam anna lis-salati suratul zahirah wa haqiqah batinah. Kata orang salat itu ada zahir menghadap kiblat, untuk aurat, takbir Allahu akbar sampai tutup dengan assalamualaikum salam. Tapi dia juga ada batinnya. Wala takunu lis-salat indallahi qimah hatta yuqimu surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Nah, kalau orang cuma surahnya saja, batinnya kosong, maka orang ini akan seperti tidak lebih daripada ayam yang matuk padi, tidak ada nilai di salat. Orang yang hanya memikirkan batin tanpa syariat, ya, surah artinya i'tidal, rukuk, sujud itu harus dengan ilmu. Batasannya bagaimana, syaratnya bagaimana, Fatihah itu baca yang sah bagaimana, takbir yang sah bagaimana, rukuk yang sah bagaimana, yang batalkannya bagaimana. Ini syariat secara zahir harus dipahami. Kemudian batinnya juga harus dibawa untuk ada rasa khusyuk kepada Allah, hadir kepada Allah, memahami makna-makna apa yang dia baca. Tak ada ceritanya kalau orang cuma mikirkan kehusyuan baik, ya secara zahir baik dibagusnya, tapi batinnya tidak kontak sama Allah, maka orang itu ibadahnya cuma suaria, cuma gambaran, casing bahasa orang. Ada orang juga sholat yang penting batin itu yang hadir. Jadi sholatnya mau sekendak dia baik. Syariat dari perhatikan, tidak bisa. Kulit sama isi harus ada dua-duanya. Isi itu yang batin, kulit itu yang surah gambarannya. Gambaran harus sempurna benar sesuai syariat Allah, dan batin pun harus dikondisikan juga indah di mata Allah. Tidak bisa kita cuma mainkan dulu seperti itu bahas di sini. Ngurus batin syariat tidak bisa. Tidak bisa. Penting hati kita penting hati kita bersih. Semayang mana juga ada apapun, terima Allah. Yang penting kita mana baca yang penting. Kalau sholat bawa najis tidak sah, boleh kau nangis dalam sholat itu. Benar ikhwan? Itu sholat sampai nangis segu-segu, tapi dipakainya itu ada najis, tidak diterima Allah. Nangis itu bukan datang dari Allah, boleh jadi iblis yang menipu. Itu sholat sampai segu-segu, ya. Nanti sholat sampai tersebut nangis hebat. Sementara aurat ente terbuka. Dia sujud kan, maaf ya, banyak sudah saya kita sampaikan. Ikhwan yang suka pakai sepan, pakai baju kaos atau kemeja pendek, hati-hati kalau sholat. Kenapa? Kemungkinan buka aurat itu sering terjadi. Pas ente rukuk, baju ini naik ke atas, celana turun ke bawah. Maaf, kadang-kadang sempak kelihatan. Jelas itu buka aurat. Aurat bukan depan baik, walaupun disebutkan di kitab ma baina surrah wa rukbah. Aurat laki-laki antara lutut dengan pusat. Jangan salah, itu cuma istilah batasan, muter ke belakang. Ada orang masya Allah kita juga sujud sambil nangis dia. Tapi kita juga maaf sempak, dia gimana? Dia sujud itu. Apa itu nangisnya? Allah, bukan nangis karena Allah, bukan nangis takut kepada Allah. Iblis yang pasti dia untuk nangis saja. Tidak bisa, syariat harus dijalankan. Tidak diterima Allah sholatnya. Tidak diterima Allah sholat. Jadi harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syariat.
Fa'amma suratuha fahiyal arkan wal adab al-zahir bil qiyam wa qira'ah wa ruku' wa sujud wa tasbih wa nahwiha. Adapun surah atau casing sholat itulah yang kita praktekkan, ngadap kiblat, angkat tangan, ya, adab zahir, adab batin, ruku, sujud, tasbih, tahmid, kita baca dikit-dikit semua itu. Wa amal haqiqah fahiyal qudur Allah. Adapun hakikat daripada ibadah itu hatimu hadir bersama Allah. Wa ikhlas, niat bersih daripada riya atau sum'atan. Tidak ada di situ pamer, tidak minta puji, tapi benar-benar berbuat karena Allah. Makna ikhlas ini banyak, ya. Ikhlas itu bisa diwujudkan dalam makna engkau tidak melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu pekerjaan karena manusia. Engkau tidak melakukan sesuatu karena manusia dan tidak perlu meninggalkan sesuatu karena manusia. Itu ikhlas. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena manusia, ya tidak ikhlas. Melakukan sesuatu karena manusia sama, bahkan syirik, bisa kepada kategori syirik, melakukan sesuatu karena manusia. Nah, jangan kita tinggalkan ke manusia. Itu biasa tahajud malam. Di sholat, tidak ada orang tahu di rumah. Masya Allah selama ini tidak ada orang yang tahu. Suatu hari ente pergi safar bersama teman-teman, katakanlah ikut kelompok ziarah para wali di Jawa. Lalu kita tidur di satu masjid misalnya. Subhanallah, memang kebiasaan kita jam 3 bangun sholat tahajud. Nah malam itu masih tidak bangun, nanti kan ada beberapa orang teman-teman itu lagi bangun, tidak lagi tidur. Bingung nanti sholat apa tidak tidak lama tidak jenguk budak aku nih. Akhirnya tidak sholat karena takut dilihat orang tentang ibadah ente tadi. Nah, berarti kemarin tahajud kau bukan karena Allah. Kenapa? Hari ini kok kau takut dilihat orang ibadah? Saja dijenguk dan dijenguk kau tetap sholat. Meninggalkan suatu kebaikan karena manusia itu riya. Melakukan sesuatu karena manusia itu bisa menuju kepada kesyirikan. Jelas, kita bisa gobliyah ba'diyah. Pas ada kawan kita tidak gobliyah, tidak ba'diyah. Ini na'udzubillah, berarti kemarin bukan karena Allah. Kau bisa begitu? Iya. Karena hari ini kau tidak melakukan karena manusia. Kemarin waktu kata manusia kau lakukan, berarti juga bukan karena Allah. Keikhlasan wal qasdulillah, dan benar-benar tujuanmu adalah Allah. Wal iqbal bi kunnihil himmah ala Allah Ta'ala, dan benar-benar kau menghadap ke jiwa ragamu seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jam'al qalb alaih, dan kau pastikan hatimu benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridha Allah, tidak mengharap daripada apapun datang dari manusia. Wa yakuna fikraka muqtasiran ala salatika, pikiranmu tidak keluar sana tidak keluar sini, tapi selalu ingat dalam keadaan hadir salat di hadapan Allah. Wala tuhaddithu nafsak bighayriha, jangan kau sampai terlintas pikiranmu dengan ucapan-ucapan yang di luar urusan salat. Wa takun muta'addiban bi adabil munajat ma Allah Ta'ala, dan jadikan dirimu adalah seorang hamba yang beradab menghambakan diri kepada Allah. Karena Rasul mengatakan innamal musalli munaji rabbah, semuanya sholat itu adalah seorang hamba memanggil atau bercakap-cakap dengan Tuhannya. Waqala alaihi salatu wasallam idza qama al-'abdu ila shalah aqbalallahu alaihi biwajhihi. Kalau seorang hamba menghadap Allah salat, maka Allah menghadapkan dirinya kepada hamba tersebut, dalam makna membukakan segala pintu-pintu kebaikan. Wala yanbaghi an yashtaghil bi nafil mutlaq fi waqti nafil wirid fi sunnah al-mutahharah min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan, sholat yang 1000 rakaat tadi itu sunatnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak artinya sholat sunnah yang tanpa nama. Usolli rakaatain lillahi ta'ala. Usolli rakaatain lillahi ta'ala. Sholat duha sudah 8 rakaat, tapi masih nak sholat lagi. Oke, ada yang mengatakan sampai 12, sudah 12, masih pengen sholat lagi, sudah sholat. Sholat apa? Wudu sudah kan? Sholat usolli rakaatain lillahi ta'ala. Itu sholat mutlak, makanya bisa mencapai sampai batasan yang tak terhingga. Kalau sholat-sholat yang ada sunnah nawafil dari datang Rasulullah, qobliyah ba'diyah, witir dan lain-lain, itu ada batasan jumlah. Nah beliau mengatakan, kau jangan sibukkan dengan sunnah mutlak sampai kau meninggalkan sunnah yang memang datang takyin, penentuan dari Rasulullah, seperti sholat duha. Sholat duha cuma 2 rakaat, sholat sunnah sampai 100 rakaat. Jangan, sholat duha kau banyakkan, sisanya baru sholat mutlak. Min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yati ala adadil akmal. Kau lakukan salat witir 11 rakaat. Anak pengen tahajud Ustaz sampai 200 rakaat, silakan witir. Jangan cuma 3.
witirnya 11, sisanya boleh kau tambahkan sampai 100 rakaat silakan. Anak pengen waktu duha anak sholat 50 rakaat silakan. Sholat duhanya 12, jangan cuma 4, sisanya baru sunnah mutlak. Kemudian dari rakaat allati takunu qabla al-maktubat aw ba'daha wa syuhratiha tughni an dzikrha. Adapun salat-salat itu cukup berlaku 10 kali dan sudah sangat masyhur, salat qabliyah, ba'diyah, duha, witir dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai sini ikhwan, karena kita ditanya usaha afiat dari Allah. Kita bertemu lagi dengan